semua kita pasti akan mengalami. Apa itu? Ya, yaumul mahsyar, hari mahsyar. Begitu dibangkitkan, maka kita semua dihidupkan, manusia dan jin, dari pertama kali dunia dicipta sampai dunia ditutup, dikumpulkan semua oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan pada mahsyar, kata baginda Nabi Muhammad SAW, itu bagaikan hamparan perak, subhanallah, yang begitu panas. Allahu Akbar. Dan di sana semua manusia digiring oleh Allah dalam keadaan haus, lapar, dan telanjang bulat. Naudzubillah. Bugil semua, kecuali orang-orang yang di dunianya mempersiapkan bekalnya. Maka nggak haus, nggak lapar, nggak bugil mereka. Subhanallah. Nah, yang sangat mengerikan di mahsyar itu bagaimana ketika amaliyah di dunianya. Ketika di dunia tidak ada bekal, maka di sana keadaannya macam-macam, ikhwan. Ada orang yang di mahsyar, dia berjalan dengan menggunakan kaki satu, ngesot, berenang, tenggelam dengan keringatnya. Ada yang berjalan dengan kepalanya, naudzubillah. Ada yang wajahnya berubah menjadi wajah-wajah binatang. Bagaimana dengan amalan kita di dunianya? Nah, saking mengerikannya, makanya kita mesti siapkan bekal. Dan bekalnya tidak ada di kehidupan lain kecuali saat ini, dari umur kita yang tersisa. Kalau dibilang telat ya. Karena kita yang ada sekarang umurnya sudah lalarui sanjo ya, sudah sore, Masya Allah, tapi belum telat. Kita tahu dulu ilmunya dan kita paksakan, kita azam, kita lakukan, sehingga kita begitu mati maka ada bekal untuk perjalanan ke sana. Apa bekal yang pertama? Bekal yang pertama, lihat, Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya maksur ya, sering kita baca. Sab'atun yudilluhumullahu yawma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan manusia nanti di mahsyar yang langsung dinaungi oleh rahmat Allah. Subhanallah. Yang lain panas, yang lain lapar haus, yang lain susah. Itu hamba Allah. 7 golongan ini betul-betul diberikan kenikmatan oleh Allah. Dia tidak bisa tersentuh oleh hiruk pikuk mahsyar sedikit pun. Siapa mereka? Salah satunya, satu aja kita ambil. Rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung di masjid. Subhanallah. Jasadnya boleh ada di mana saja. Jasadnya dia boleh seorang politikus, boleh bisnismen, boleh pedagang, boleh pejabat. Masya Allah. Tapi jantungnya, hatinya di masjid. Apa tandanya? Ketika hendak memasuki waktu-waktu sholat, apalagi saat mendengar kumandang suara azan, hamba tersebut dia gemetar dan hatinya berdoa, minta sama Allah, ya Allah, mana masjid, mana masjid, mana masjid. Subhanallah. Dia asik dalam perjalanan di kendaraannya yang mewah, tapi begitu masuk detik-detik waktu sholat, hatinya ditagih oleh masjid. Subhanallah. Rumahnya yang mewah, istrinya yang cantik, kamarnya yang dingin, ranjangnya yang empuk, anaknya yang lucu. Subhanallah. Dia tinggalkan saat kumandang suara azan mulai mau datang. Allahu Akbar. Kenapa? Karena memang jasadnya doang yang di rumah, tapi hatinya gantung di masjid, kerinduannya di masjid. Ahli iman dengan masjid bagaikan ikan dengan air. Dia kuat betah berlama-lama. Subhanallah. Kangennya masjid. Allahu Akbar walillahilhamd. Ayo introspeksi. Semua kita udah begitu belum? Allahu Akbar. Dan kalau dia sudah menjadi ahlul masjid, berarti ahlullah, keluarganya Allah. Karena masjid ini adalah Baitullah, maka siapa yang datang ahlullah, keluarganya Allah. Allah nggak ridho ada keluarganya yang nggak hadir dalam undangannya, nggak ridho. Maka coba dawamkan 40 subuh, jangan putus. Ayo, siapa yang sampai saat ini subuhnya masih berat, lingkarin kalender, bilang sama istri, sayang, kalau kau bangun duluan, ayah susah bangun, siram aja ayah. Bilang sama istri, serius azab. Allahu Akbar. 40 subuh, jangan putus. Kesananya bukan kita lagi yang jaga, tapi Allah yang jaga.
Makanya kenapa ulama-ulama kita, ya, orang-orang soleh, itu dia pulang dakwah jam 2, setengah 3 tidur di rumahnya, sebelum subuh udah bangun. Dan gak ngantuk tuh, dia bilang kenyang tidurnya. Kenapa? Karena Allah yang bangunkan. Allah gak ridho ada keluarganya yang gak datang dalam satu undangannya di waktu yang mulia, di waktu subuh. Subhanallah. Makanya ahli iman itu enak aja subuh. Orang ngomong berat dia enggak. Subhanallah. Ayo azan dari mulai sekarang. Ya. Jadi jangan alasan Ustadz saya kerja malam, enggak alasan. Kalau keluarga Allah mudah aja beramal soleh itu. Allahu Akbar. Tuh bekal yang pertama agar kita selamat dari huru hara hari kiamat di mahsyar adalah jadilah kita semua ahli masjid. Siap? Siap. Buktikan al-ukhuwah harus penuh, sholat subuhnya harus sepenuh Jumatnya. Ini udah cita-cita ahli iman, ulama semua cita-citanya begitu. Subhanallah. Kenapa? Karena orientalis Yahudi Stodan dia ngomong, badai kebangkitan umat Islam akan terjadi apabila jamaah subuh umat Islam sudah sepenuh Jumatnya. Tapi kalau jamaah subuh umat Islam mereka terlelap dalam peraduan tidur, sepi, tidak sepenuh Jumatnya, maka jangan harap Islam bisa mengalahkan kami, kata Yahudi. Ayo, Masya Allah.